Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya di rumahnya. Oke, untuk hari ini, hari Jumat, kita akan belajar mata pelajaran PKN. Silakan dibuka bukunya tema 5G, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan, halaman 21. Oke, Umi ulangi, halaman 21, yaitu tentang menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang beragam ya, banyak sekali suku-suku yang ada, kemudian budaya yang beragam, dan juga ada beberapa agama di dalamnya. Oke, halaman 21, berdasarkan politik divide et impera, yaitu politik tentang pecah belah ya, dapat diterapkan dengan mudah di Indonesia karena latar belakang sukunya banyak, rasnya banyak, agama dan budaya yang beragam. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia dan apa faktor penyebabnya? Di sini kita akan bahas secara lebih dalam ya. Oke, yang pertama faktor penyebabnya yaitu tentang Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang berbeda. Karena kita merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang berbeda, makanya keberagaman di Indonesia itu sangat banyak. Misalnya ada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Itu salah satu faktor keragaman budaya yang ada di Indonesia. Masalah tentang lingkungan alamnya juga. Kemudian yang kedua, beragamnya suku, bangsa, dan ras yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam. Setiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Misalnya ada suku Lampung, kemudian ada suku Jawa, ada suku Sunda, dan masih banyak lagi ya yang kalian ketahui. Kemudian karena adanya suku bangsa makanya kita mempunyai keragaman budaya yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu tentang ras yang ada di Indonesia. Ternyata apa yang kita ketahui tentang ras tersebut bedanya dengan suku bangsa? Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Jadi ada ciri-ciri fisiknya terlihat sama bahwa ada kesamaan di antara ciri-ciri fisik itu menurut berdasarkan A.L. Kober, antropologis dari Amerika. Ras-ras di dunia terdiri atas yang pertama Kaukasoid, kedua Mongoloid, ketiga Negroid, dan yang keempat Australoid ya. Selain itu ada pula ras-ras khusus yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam ras tadi. Oke, kita akan bahas keempat ras tadi ya. Yang pertama di sebelah sini ya, ada tabelnya. Yang pertama ras Kaukasoid yaitu ras yang karakteristiknya rambutnya pirang sampai coklat kepirangan, kelopak matanya lurus, hidungnya mancung, kulitnya putih. Ini contohnya ada di banyak sekali ya, ada di ras Nordis di Eropa Utara. Ini bagian Eropa biasanya ada di bagian Eropa ya, rambutnya pirang sampai kecoklatan, kemudian kelopak matanya lurus, hidungnya mancung, kulitnya putih. Itu ada di Eropa, khususnya negara bagian Eropa. Kemudian untuk selanjutnya selain di Eropa itu juga ada di India dan Pakistan. Jadi rambutnya pirang sampai kecoklatan itu ras Kaukasoid ini ada di terutama wilayah Eropa. Kemudian yang kedua itu di buku kalian halaman 22 itu ada ras Mongoloid ya. Ini sebenarnya yang kedua itu ada karakteristiknya apa ras ini? Rambutnya hitam, kelopak matanya berlipat atau sipit, hidungnya kecil, kemudian kulitnya kuning hingga kecoklatan. Ini biasanya ada di mana subrasnya? Ada di Asiatik Mongoloid di Asia Timur, kemudian Malayan Mongoloid di Asia Tenggara, kemudian American Mongoloid di Amerika suku India. Jadi ada di sebagian wilayah Amerika, kemudian dan di Asia. Itu yang Mongoloid. Kemudian untuk yang ketiga di bukunya ya halaman 22 ini ada ras Negroid. Negroid ini ciri-cirinya rambutnya hitam keriting, kulitnya gelap, bibirnya tebal, hidung besar, kemudian kelopak matanya lurus. Biasanya kalau Negroid ya dikenal dengan karakteristik itu biasanya hidupnya di Afrika, Afrika bagian di Afrika Negroid di Afrika, Negroito di Afrika Tengah, Melanesia di Papua dan Melanesia. Jadi ada di wilayah kita ya, di wilayah Papua selain di Afrika. Itu yang ras ketiga Negroid. Kemudian yang keempat Australoid. Ini ras yang keempat. Ciri-cirinya apa? Karakteristiknya rambutnya hitam, kemudian hitam lurus hingga keriting,
kulit coklat gelap, bibir tebal, hidung besar, kelopak mata lurus. Ini yang Australoid ini ada di suku aborigin di Australia. Sesuai dengan namanya ya, Australoid ya. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktor keberagaman budayanya ada pengaruh kebudayaan luar. Jadi, pengaruh yang dimiliki kebudayaan yang dimiliki Indonesia kan sangat banyak ya. Tidak lepas dari sejarah kita dahulu. Sejarah kita dahulu bahwa bangsa-bangsa yang ada di Eropa, kemudian Persia, Arab, Tiongkok, Eropa khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris itu kan masuk ke Indonesia dan membawa beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu juga pengaruh kenapa keberagaman Indonesia itu banyak. Jadi kebudayaan luar yang dulunya datang ke Indonesia itu terkadang menjadi kebudayaan yang kita lestarikan juga, budaya-budaya dari mereka yang ada di bangsa-bangsa yang menjajah di bagian Indonesia. Ada Portugis, Spanyol, kemudian Arab, Persia, dan Tiongkok, Belanda, dan Inggris juga membawa pengaruh untuk keberagaman budaya Indonesia. Jadi intinya keberagaman budaya Indonesia itu ada faktornya. Ada tiga tadi. Yang pertama merupakan negara kepulauan. Jadi berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia itu menjadi beragam gitu ya. Kemudian yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras. Jelas kalau suku bangsa kita banyak, kemudian ras juga ada di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu tentang pengaruh kebudayaan luar. Jadi kebudayaan luar merupakan faktor-faktor yang ada untuk dalam mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yuni.